Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hidayat dari Universitas Bina Dharma di jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan di MK Arsitektur Komputer yang terdapat pada chapter 13, yaitu 7 segment. Pengertian 7 segment atau 7 segment display. Yang dimaksud 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung, atau counter digital. Nah, 7 segment display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank Whitwood dan dimulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasi pada LED, yaitu Light Emitting Diode. Nah, di 7 segment display memiliki 7 segmen di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka yaitu dimulai dari 0 sampai 9 dan dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen selain 0 sampai 9. Nah, 7 segment display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal, yaitu dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segment display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Nah, di LED 7 segmen atau 7 segment LED, yaitu salah satu jenis 7 segment display yang sering digunakan oleh para penghobi elektronika adalah 7 segmen menggunakan LED, Light Emitting Diode, sebagai penerangnya. Nah, di LED 7 segmen dibagi menjadi dua, yaitu ada LED 7 segmen tipe common katoda, ada LED 7 segmen tipe common anoda. Lanjut. Nah, di sini dua jenis LED 7 segmen. Yang pertama, LED 7 segmen tipe common katoda adalah pada LED 7 segmen jenis ini, common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Nah, yang kedua, LED segmen tipe common anoda. Pada LED 7 segmen jenis ini, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif. Beda dari yang katoda tadi. Kalau katoda yaitu tegangan negatif, sedangkan anoda yaitu tegangan positif. Dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Dapat disimpulkan yaitu kalau katoda yaitu tegangan negatif, kalau anoda tegangan positif. Nah, di sini kita lihat prinsip kerja dasar driver system pada LED 7 segmen,
yaitu blok decoder pada diagram di atas mengubah signal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G, dan poin desimal atau koma untuk meng-on-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Yaitu contohnya, jika output decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED akan menyala seperti angka 7. Nah, dari keterangan di sini, jika sinyal input adalah berbentuk analog, maka diperlukan ADC. ADC adalah analog to digital converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital sebelum masuk ke input decoder. Nah, lanjutan dari tadi, fungsi daripada block driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Nah, pada tipe decoder tertentu saja. Nah, di sini terdapat lagi jam digital. Jam digital adalah suatu alat yang dirancang untuk mengukur waktu. Rangkaian jam digital menggunakan komponen dan juga program yang disusun sedemikian rupa, sehingga proses kerjanya seperti pada jam yang ada di pasaran. Nah, di sini kita lihat jam digital, yaitu banyak sekali contoh-contohnya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini adalah masing-masing komponen yang digunakan untuk membangun jam digital. Yang pertama ada AT89C2051. Sedangkan jenis yang kedua BCD 7447. Yang ketiga decoder atau demultiplexer 74138. Sedangkan yang keempat 7 segment, yang kelima software. Baiklah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, AT89C2051 adalah sebuah microcontroller 20 pin yang digunakan untuk pengendali utama. Nah, sedangkan yang kedua, BCD 7447 merupakan sebuah digital to analog converter yang berfungsi mengendalikan 7 segmen secara bergantian, yaitu sesuai dengan perintah dari keluaran port, yaitu 1 sampai dengan 4. Nah, sedangkan yang ketiga, decoder atau demultiplexer 74138, yaitu merupakan decoder atau demultiplexer delay. Nah, dalam rangkaian jam digital kali ini berfungsi untuk mengubah waktu tundaan dari port 1,4, 1,5, 1,6 dan diteruskan menuju 7 segmen sebagai supply common anoda. Nah, sedangkan yang keempat, 7 segmen adalah penampil dengan susunan 7 digit. Susunan 7 digited yang dapat menampilkan angka hanya dari 0 sampai dengan 9. Nah, 7 segmen disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segmen mendapat input dari BCD dan decoder atau demultiplexer. Nah, di software. Nah, software ini adalah program jam ASM yang mengendalikan jam digital, ditulis pada bahasa assembler dan dikomplikasi oleh micro C compiler. Nah, file hex jam ASM harus di-download menggunakan EC download supaya dapat disimpan dalam memori AT89C2051. Nah, file ini harus dalam format hex
sebelum disimpan dalam memori. Nah, di sini ada macam-macam penyusun dari common, yaitu ada 4, yaitu yang pertama decoder, yang kedua encoder, yang ketiga multiplexer, dan keempat demultiplexer. Nah, yang pertama, di decoder adalah alat untuk digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding, sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Nah, di encoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya saja, sesuai dengan urutan biner tersebut. Nah, di sini kebalikan dari decoder adalah encoder. Nah, di decoder dibagi menjadi 2. Yang pertama BCD to N7 segmen, dan yang kedua decoder BCD ke desimal. Penjelasan dikit tentang BCD to dan 7 segmen, yaitu masukan biner dari jalan masukan akan diterjemah oleh decoder. Sedangkan yang kedua, yaitu keluarannya dihubungkan dengan tabung indikator angka, sehingga kombinasi angka biner akan menghidupkan lampu indikator angka yang sesuai. Sebagai contoh, D sama dengan C, C sama dengan B, B sama dengan 0, A sama dengan 1. Maka akan menghidupkan lampu indikator angka 1. Begitu contoh singkatnya. Sedangkan di encoder yaitu rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan discrete menjadi keluaran kode biner. Nah, encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya 2 lebih variabel masukan. Nah, hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar bool, tergantung dari kombinasi-kombinasi gerbang yang digunakan. Nah, contoh yaitu pada tabel 1 ini. Pada tabel 1 ini adalah sebuah encoder memenuhi syarat perancangan M lebih kecil dari 2N. Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. Nah, dari persamaan dari tabel 1, maka rangkaian gerbangnya dapat dibuat seperti pada gambar nomor 2. Nah, maka di sini disimpulkan adalah encoder merupakan kebalikan dari decoder. Nah, yang ketiga multiplexer, yaitu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu saja. Nah, untuk dikeluarkan pada sisi output, kita lihat dari penjelasan gambar ini. Nah, adalah perangkat yang memiliki salah satu dari beberapa sinyal input analog atau digital dan meneruskan input yang dipilih dalam satu baris saja. Nah, sebuah multiplexer input 2N memiliki garis SN pilih. Diulangi lagi, sebuah multiplexer input 2N memiliki garis N pilih. Nah, di multiplexer yaitu ada rangkaian multiplexer dengan gerbang logika. Nah, rangkaian multiplexer ini merupakan rangkaian multiplexer yang memanfaatkan kombinasi gerbang logika, di mana dari contoh di atas dapat diketahui bahwa rangkaian memiliki 2 bit selektor dan 4 jalur input. 4 jalur inputnya adalah C0, C1, C2, dan C3. Nah, di sini ada keterangan yaitu prinsip kerja dari rangkaian multiplexer. Ada nilai bit 00, ada nilai bit 01, ada nilai bit 10 dan nilai bit 11. Yaitu selektor akan memilih jalur input pertama sebagai keluaran, bit 01 yang kedua, bit 10 yang ketiga, bit 11 yang keempat.
Nah, yang terakhir yaitu demultiplexer. Nah, di demultiplexer ini atau sering disingkat demuk, rangkaian-rangkaian digunakan untuk memperbanyak jumlah output atau memperbanyak jumlah keluarannya. Nah, kebalikan dari multiplexer. Perbedaan demultiplexer dengan decoder yaitu jumlah inputnya. Kalau decoder yaitu inputnya terdiri dari beberapa kabel, sedangkan demultiplexer inputnya hanya satu kabel saja. Dilihat cara kerjanya, pada rangkaian multiplexer dan demultiplexer terjadi pergantian pengiriman data pada data kabel. Nah, walaupun dari satu kabel yang dipakai beberapa input dengan satu kabel, karena pergantian yang begitu cepat sehingga tidak terasa kalau sedang bergantian dengan penggunaan yang lain pada gambar di bawah. Misalkan dari input 1 masuk data, maka akan dikeluarkan di output 1. Nah, di sini kita melihat rangkaian multiplexer menggunakan gerbang AND. Nah, jika output gerbang AND yang ke bawah bernilai 1, maka pada input gerbang AND terkirim. Nah, yang rangkaian ini yang terakhir adalah contoh rangkaian gerbang yang digunakan gerbang AND. Output dari multiplexer yang dicabangkan ke salah satu input dari gerbang AND. Nah, penerima data yang masuk yang kemudian dikeluarkan ke masing-masing output saja. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan selama penjelasan. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.